Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut. Di sini ada terawangan dua benda milik klien nomor 7377 Mbak Wira ulangi, milik klien nomor 7377. Ada terawangan dua keris dan kondisi kerisnya sama. Jadi nanti hasil terawangannya akan Mbak Wira jadikan satu saja, akan Mbak Wira jelaskan secara rinci. Yang pertama, ini yang diterawang adalah keris. Ya, keris itu memiliki pakem yang berbeda dengan azimat dengan mustika. Kenapa? Karena keris konon katanya empu tuahnya berjalan bukan hanya semata-mata karena khodam maupun energi pada keris itu, melainkan juga dari daya, cipta, rasa, dan karsa dari empu yang membuatnya. Oleh karenanya, ketika keris ini nanti diterawang oleh Mbah Wira dinyatakan kosong, belum tentu dia tidak bertuah. Tapi dalam ilmunya Mbah Wira, dalam konsepnya Mbah Wira, kalau benda itu tidak berkhodam, tidak berenergi, maka dia tidak bertuah. Tapi kalau dalam ilmu perkerisan belum tentu. Mbah Wira lebih berhati-hati di sini. Kenapa? Karena Mbah Wira tahu bahwa keris itu adalah suatu topik yang sensitif. Ya, di Indonesia masih mewingitkan benda-benda semacam ini, sehingga Anda boleh mencari dasar ilmu lainnya. Ya, misal kalau keris itu, misal ya, pamornya dapurnya brojol misalnya, berarti punya tua untuk menghantarkan mudahnya terwujudnya hajat. Walaupun secara khodam kosong, secara energi kosong, tapi filosofi di balik brojol itu dia memudahkan dalam tercapainya suatu hajat misalnya, ya. Kemudian kalau ada lagi ya, misalnya pamornya misalnya beras wutah ataupun pendaringan kebak, dipercaya memiliki tuah khasiat untuk memudahkan kerejekian misalnya. Walaupun secara khodam diterawang kosong, secara energi diterawang kosong, nggak ada energinya, tapi secara motif karena itu tadi dipercaya memiliki, ya biasanya gitu kan, bisa jadi ya ada tuahnya kerejekan. Anda rasakan aja, toh kan bendanya ada di Anda gitu ya. Jadi bener apa enggak kalau tuahnya itu berjalan sesuai dengan yang diiklankan, gitu aja ya. Jadi itu yang pertama. Jadi Anda boleh menggunakan dasar ilmu lain ya dalam mengupas kondisi kegaiban suatu keris ya, karena kalau dalam pakemnya Mbah Wira belum tentu nanti itu terjawab semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap praktisi itu punya ilmunya sendiri-sendiri ya, punya dasar teorinya sendiri-sendiri. Kalau Mbah Wira mengecek tuah suatu benda itu dari khodam dan dari energi yang ada pada benda tersebut. Dan itu Mbah Wira sangat percaya diri dengan kedua teori tadi. Kenapa? Karena ya valid gitu ya. Mbah Wira punya guru ya, dan namanya guru itu kan pasti ilmunya lebih tinggi ya daripada muridnya. Mbah Wira sering ya mengecek benda-benda buatan guru atau benda-benda tarikan alamnya punyanya guru. Ya, ketika Mbak Wira, ini apa bener kosong? Katanya bener ya. Bener, itu cuma foto dari Google. Saya ambil, saya edit. Ya, belum ada benda aslinya. Makanya ketika diterawang kosong itu ya bener. Ngapain saya capek-capek buat media berkhodam lalu saya posting lalu ditarik khodamnya oleh orang lain. Misalnya kayak gitu. Jadi, yang ini kosong bener karena memang hanya gambar foto dari Google. Terus yang ini energinya begini-begini maka tuahnya begini, khodamnya begini maka tuahnya begini. Ya bener, itu memang saya buat untuk pesanan seorang pejabat yang mana tuahnya bener persis seperti yang Saman sebutkan tadi kayak gitu. Itu Mbak Wira menggunakan dua metode itu tadi, secara vibrasi energi dan secara khodam, penampakan khodam. Seni menggunakan khodam itu alhamdulillah selalu akurat gitu loh dalam melakukan terawangan ya. Ada 1.200 video lebih yang mana itu menandakan jumlah klien Mbah Wira ya alhamdulillah akurat semua. Bisa Anda cek ya di YouTube Jejak Mistis ataupun di YouTube Padepokan Sengkelat ya. Setiap video ada testimoni dari yang diterawang gitu loh ya. Jadi itu ada dasar teori yang Mbah Wira gunakan. Apabila kok ada praktisi yang menggunakan dasar teori lain ya boleh, tinggal Mbah Wira kembalikan ke Anda mau menggunakan dasar teorinya siapa. Mau pakai dasar teorinya Mbah Wira boleh silakan, mau pakai dasar teori orang lain ya boleh silakan, mau Anda buktikan langsung juga boleh, toh bendanya kan ada pada diri Anda gitu ya.
Oke, nah kedua benda keris milik Anda ini kosong, ya, tidak berkhodam dan tidak berenergi. Mbah Wira menggunakan 3 metode untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu Mbah Wira rasakan secara vibrasi energinya. Kenapa? Karena begini, ya, dasar teorinya itu begini. Ketika suatu benda itu berkhodam, khodam itu kan makhluk, ya, jin terbuat apa? Makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api. Jin itu hidup. Dia kalau hidup berarti punya energi, apalagi yang namanya jin itu kan makhluk yang berasal dari dimensi energi kan gitu. Sesuatu yang memiliki energi pasti bisa dirasakan vibrasi energinya. Nah, dari 2 keris ini Mbah Wira tidak merasakan ada vibrasi energi apapun. Itu sebenarnya sudah tanda bahwa apa, keris ini tidak berkhodam, ya. Nah, adapun kalau andai kata ada energinya sekalipun, maka praktisi yang merawang itu harus paham ini energi berasal dari khodam apa energi berasal dari orang yang apa membuatnya, mengisi benda itu dengan energi. Harus bisa dibedakan. Itu pesan dari guru Mbah Wira kemarin, ya. 2 minggu yang lalu Mbah Wira habis upgrade ilmu gitu, ya. Pesan itu tadi. Seorang praktisi terawangan harus paham bagaimana cara membedakan ini energi dari khodam apakah energi dari manusia yang membuat benda itu kemudian diisikan energi gitu. Nah, pada benda ini keduanya nggak ada. Ya, energi keduanya itu nggak ada. Jadi baik energi manusia ataupun energi khodam sama-sama nggak ada, kosong, yang menandakan bahwa ini tidak berkhodam. Nah, Mbah Wira menggunakan metode lain untuk mengeceknya, yaitu namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu Mbah Wira menggunakan suatu metode untuk menangkap tanda-tanda visual atau manifestasi atau kehadiran khodam pada benda ini. Nah, ternyata Mbah Wira tidak bisa melihat penampakan apapun dari keduanya, ya. Nah, hal ini menjadi tanda memang fix bahwa kedua benda ini kosong, tidak berkhodam. Nah, yang ketiga yaitu Mbah Wira menggunakan metode apa? Injeksi energi, ya. Barangkali Mbah Wira nggak bisa masuk menyelami dimensi mereka, sehingga mereka Mbah Wira tarik, Mbah Wira injek dengan energi, Mbah Wira tarik supaya isinya keluar. Kalau isinya keluar kan bisa dicek, kan gitu, ya. Nah, ternyata setelah Mbah Wira injek dengan energi beberapa kali nggak ada khodam yang keluar, nggak ada feedback apapun, sehingga menjadi jelas bahwa kedua benda ini kosong, tidak berkhodam. Gitulah, ya, paham, ya. Loh, Mbah, kok ini kosong tidak berkhodam, Mbah? Padahal ini dari penjualnya itu Sakti Mandraguna, saya melihat sendiri. Nah, Mbah Wira bisa menjelaskan ada beberapa perkara yang menyebabkan suatu keris Sakti Mandraguna jadi kosong tidak berkhodam. Yang pertama yaitu apa? Bukan jodohnya. Loh, kok bisa, Mbah, bukan jodohnya? Kalau keris ini memang asli tua, pasti ini dibuat oleh empu untuk leluhur Anda dulu. Diukur untuk leluhur Anda dulu. Ibarat ini baju diukur untuk badan leluhur Anda. Ketika leluhur Anda itu meninggal, bajunya diwariskan ke anak cucunya, ke cicitnya, dan seterusnya. Belum tentu ukuran baju ini cocok. Sehingga kalaupun Anda pakai, belum tentu tepat. Ibarat kakek Anda punya istri, istrinya cantik, bahenol, seksi, Sakti Mandraguna. Ketika kakek Anda mati, si istri ini belum tentu mau ikut anaknya, gitu loh. Ketika anaknya mati, si istri turun belum tentu mau ikut cucunya. Sama, keris itu kan berkhodam. Dibuat untuk leluhur Anda dulu, cocok untuk leluhur Anda dulu, betul. Karena dibuat oleh si empu untuk leluhur dulu. Nah, ketika leluhur itu meninggal, belum tentu khodamnya itu mau mendampingi anak cucunya. Karena belum tentu apa? Jodoh. Ya, bisa jadi jodohnya dengan si kakek itu belum tentu mau. Karena bisa jadi khodam itu pemilih misalnya. Kalau ibarat orang bajunya terlalu besar sehingga tidak bisa cocok digunakan semua orang, atau bajunya terlalu kecil karena orangnya kurus sehingga belum tentu cocok dipakai oleh semua orang, gitu loh. Paham, ya? Jadi khodam itu ada sifat pemilihnya. Dan kalau nggak jodoh ya nggak bisa dipaksa. Itu yang pertama. Apalagi keris Anda kan keris tua nih, pasti dibuat untuk leluhur Anda dulu, bukan untuk Anda. Yang kedua, khodam selain nggak jodoh, ya, yang kedua yaitu apa? Bisa juga karena dialih rawatkan, ya, dia tidak ikut. Karena nggak tahu, nggak paham tata cara mengalih rawatkan khodam, nggak ditayuh. Contoh Mbah Wira narik pusaka, set dari alam keluar keris empu gondrong, Sakti Mandraguna. Ditempelkan ke batu, batunya pecah. Tempelkan ke gunung, gunungnya ambyar, ya. Tempelkan ke kenangan, kenangannya hilang. Misalnya Sakti Mandraguna. Lah, ada kolektor naksir sama keris empu gondrong punya Mbah Wira ini tadi, dibeli sama dia.
Lah adanya sakti itu kan karena ada yang membuat sakti. Kalau pada suatu keris bisa jadi itu energi, dayanya, bisa jadi itu kodamnya. Nah si kodam tadi maunya itu melayani Mbak Wira. Ketika Mbak Wira tarik dari alam gaib, set keluar karena dia cocok sama Mbak Wira. Begitu keris si Empu Gondrong tadi Mbak Wira serahkan ke kolektor A, ya belum tentu kodamnya mau ikut. Nah, faktor nggak jodoh misalnya, karena Mbak Wira tidak menjodohkan si kodam keris kepada si A misalnya. Nah itu bisa jadi. Sehingga apa? Akhirnya keris yang semula sakti ketika dipraktekkan, ketika dialih rawatkan, kehilangan kesaktiannya. Itu banyak terjadi. Sungguh itu banyak terjadi. Bahkan kayak merah delima anti tembak dan sebagainya, itu banyak loh motif-motif kayak gini. Jual merah delima asli anti tembak, tes kebal, siap tes kebal, tembak di tempat misalnya. Ada buyer, ketemu sama penjualnya, dicek asli bener, anti tembak asli bener, dicurilah kodamnya dengan suatu metode tertentu ada. Akhirnya apa? Kodam berpindah ke si buyer. Kemudian si buyer setelah mendapatkan kodam bilang, saya nggak cocok, saya nggak pengen beli ini, pembelian dibatalkan. Nah, si merah delima yang dibawa pulang ini tadi kosong, udah hilang, tumpahnya itu udah nggak ada. Kenapa? Karena kodamnya udah ditarik oleh si pembeli ini tadi. Itu juga ada terjadi, sungguh itu ada. Ya di dalam dunia perpustakaan gaib, tarikan alam itu ada hal kayak gitu. Jadi jangan merasa hebat ketika memiliki benda-benda tarikan alam. Karena kalau benda tarikan alam itu hebat, rata-rata jodohnya sama si yang narik. Atau kalaupun dia udah berpindah tangan beberapa kali, bisa jadi itu hanya bendanya aja yang berpindah, kodamnya tidak. Itulah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Kalau memang keris ini tua, kan pasti sudah melewati dari generasi ke generasi. Bisa jadi pantangannya dilanggar. Misal dulu kalau si Empu dibilang, ini jangan dibawa ke WC, lah lupa. Oleh generasi keberapa dibawa ke WC, lupa. Kan Anda juga sama-sama gak tahu. Namanya aja ada beberapa hal yang menyebabkan. Jadi bisa jadi iya terjadi, bisa jadi enggak. Bisa jadi semuanya terjadi, bisa jadi salah satu aja. Pantangannya dilanggar, misalnya nggak boleh misalnya loh ya, nggak boleh dibawa ke WC, atau misalnya nggak boleh dipakai bunuh orang, lah nggak sengaja buat nusuk orang misalnya. Akhirnya apa? Pantangannya terlanggar, maka perjanjian antara kodam dengan si praktisnya dianggap gagal, dianggap gugur, dianggap batal, sehingga si kodam kemudian kembali ke alamnya. Itu bisa perawatan nggak dipenuhi, misalnya harus dimandikan kembang setaman, lupa nggak dimandikan, atau berpindah tangan, pemiliknya mati nggak punya anak, berpindah tangan ke keponakannya, ke saudaranya, ke tetangganya misalnya, nggak dikasih tahu cara perawatannya, terus nggak dirawat sebagaimana perjanjian dengan empu yang membuat, akhirnya kodamnya pergi. Itu juga bisa. Jadi jangan senang dulu, jangan terburu-buru senang ketika memiliki pusaka-pusaka tua, karena malah yang tua-tua ini belum tentu cocok dengan anak-anak muda yang zaman sekarang. Gitu. Oke ya, itu penjelasannya untuk terawangan 2 keris milik Anda. Silakan, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.